Alhamdulillahil malikil wahhab al-jabbarit tawwab. Fassalatu wassalamu ala man nazara ila jamalihi ta'ala bila sitrin wala hijab, wa ala jami'il ali wal ashab wa kulli warithin lahum ila yaumil ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im wa turahim wa tuhannin wa zid wa tammim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan khutbah Jumat penuh berkah ini, tidak lupa ana Al-Fakir mengajak diri sendiri dan kita semua untuk marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dipastikan hanya dengan iman dan takwa sajalah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita kali ini adalah kewajiban bersih jiwa saat sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita yang mulia pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka kedua orang tuanya, fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang mempengaruhi dirinya apakah akan beragama Islam ataukah beragama selain Islam, termasuk lingkungannya yang akan mempengaruhi keberadaan jiwanya, termasuk perilaku dirinya sendiri. Dan ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita yang ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, oleh ibu kita dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa, dan dalam perjalanan hiduplah yang mengotori jiwa kita. Maka ketika kita masih kecil mulai terkotori dengan sikap egois kita, dengan sikap serakah kita. Ketika kita bermain dengan anak-anak kecil sebaya kita memamerkan milik kita, mainan kita. Bahkan terkadang ada di antara anak kecil yang merampas mainan temannya, mengaku mainan temannya. Dari sini mulai terkotori jiwa kita yang tadinya bersih di dalam perjalanan hidup kita. Belum ketika dia remaja, ketika dewasa, ketika dia orang tua, ketika dia bekerja di kantor, ketika dia bergaul di masyarakat, mulai terkotori dengan sifat serakahnya, sifat barangkali ingin menguasai harta orang lain, barangkali ingin dipuja dan dipuji dan semisalnya. Maka ketika kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai akhirnya 4 ayat, dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan diridai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa hadirin sekalian? Orang-orang yang bisa kembali kepada Allah, orang-orang yang bisa menempati surganya, hanyalah jiwa-jiwa yang bersih, hanya jiwa-jiwa yang tenang. Kata baginda Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala kharzalin min kibrin. Tidak akan pernah berada di dalam surga, tidak akan pernah menginjakan surga bagi orang yang ada di dalam kalbunya setitik dari kesombongan, hadirin sekalian. Maka dalam rangka itu, dalam rangka membersihkan jiwa, Nabi berpesan, aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dengan melafalkan la ilaha illallah. Boleh dengan suara pelan, boleh juga dengan suara keras. Karena kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan, zikir dengan suara keras adalah sunnah, sebagaimana pernah Nabi lakukan, dan zikir dengan suara pelan juga sunnah, sebagaimana itu juga pernah Nabi lakukan. Terkait kewajiban bersih jiwa ini, ada satu hadis sahih, hadirin sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh para ulama, oleh imam-imam hadis, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, man faraqa ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalathin wajabat lahul jannah. Siapa saja yang ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 hal ini, kata baginda Nabi, dia bukan hanya pantas masuk surga, dia bukan hanya boleh masuk surga, dia bukan hanya masuk surga, tapi kata baginda Nabi, wajabat lahul jannah, dia wajib berada di dalam surga, wajib masuk ke dalam surga. Apa 3 hal ini, hadirin sekalian? Semoga bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah bari'un minal kibri, terbebas dari kesombongan. Maka ketika kita menjalani hidup ini, syukur-syukur sebelum kita sakaratul maut, sebelum kita kembali kepada Allah, sifat takabur sudah kita tinggalkan. Maksimal ambang batas terakhir, ketika kita sakaratul maut, jiwa kita tidak memiliki apa yang disebut dengan sombong. Bari'un minal kibri, sekelas dengan sombong, saudaranya sombong adalah hasad, iri hati, dengki. Maka ketika kita akan meninggal dunia, sifat-sifat ini sudah harus kita tinggalkan, harus kita relakan. Jangan ketika kita akan meninggal dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih jengkel dengan saudara kita, marah dengan adik kita, dengan abang kita, hanya gara-gara warisan. Masih ada rasa mangkel ketika dia kembali kepada Allah. Begitu juga di dalam bekerja. Jangan hanya karena pekerjaan gesekan terjadi ke bawah sampai meninggal dunia, angkara murka, marah hanya karena persaingan di tempat bekerjanya sampai ke bawah mati, sampai tidak rela apa yang diperbuat oleh temannya. Begitu juga dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan beribadah dan lain sebagainya. Jangan hanya karena terjadi perbedaan, rasa marah, iri hati, dengki, hasad dan semisalnya terbawa sampai dia meninggal dunia. Sombong ini banyak bentuknya. Merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling berjasa. Contoh misalkan, kalau bukan karena saya, masjid ini tidak akan begini. Misalnya, kalau bukan karena saya sebagai Pak RW, kampung ini tidak akan maju.
dan semisalnya, atau merasa lebih soleh, lebih alim, lebih berilmu. Itu semua adalah sifat kesombongan yang pantas hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meninggal dunia, hilangkan, buang, dan relakan apa yang terjadi, meskipun itu barangkali hak kita. Contoh dalam hal warisan, diperlakukan tidak adil misalkan, lalu terbawa sampai dia meninggal dunia masih ada yang mengganjal, itu akan menghalangi orang tersebut masuk ke dalam surga. Kenapa hadirin sekalian? Karena itu semua terjadi bukan secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta untuk ridha, untuk menerima itu semua. Karena apa yang tidak sampai kepada kita pada hakikatnya adalah bukan milik kita, dan itu juga pada hakikatnya adalah bukan harta kita, tetapi amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan, harta, jabatan, istri, anak, ilmu, dan semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti marah? Padahal ketika kita lahir ke muka bumi ini hadirin sekalian, sehelai benang pun tidak ada yang menempel di tubuh kita. Artinya kita tidak memiliki apa-apa. Maka ketika kita kembali kepada Allah, kita harus bersih jiwa sebersih-bersihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bari'un minal ghulul. Satu kunci surga sudah dipegang, tapi tidak cukup. Apa itu ghulul? Terbebas dari apa yang namanya gulul, yaitu tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab, kepercayaan, dan pekerjaan. Maka seandainya kita sebagai bawahan bekerja di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, bekerjalah dengan penuh amanah. Waktu bekerja pergunakan untuk bekerja, bukan untuk main HP dan semisalnya. Pergunakan amanah yang diberikan, jangan untuk korupsi, jangan untuk menyimpangkan apa yang diamanatkan kepada kita. Begitu juga pedagang, jangan menjual dagangan dengan kecurangan, dengan mengurangi timbangan, dengan mengatakan yang buruk sebagai yang baik. Ini bermakna tidak aman dari gulul yang merupakan kunci surga yang kedua. Maka mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Karena ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya haji, tapi kita berbuat baik kepada tetangga, murah senyum kepada saudara kita, berinteraksi sosial dengan baik, membantu tetangga, membantu saudara kita yang membangun rumah, tetangga kita yang kesulitan, memberikan sedekah, itu juga adalah ibadah. Oleh karena itu baginda Nabi bersabda, siapa saja yang memasuki waktu sore hari dan dia merasa letih, ada rasa capek dalam jiwanya, tapi dia ridha, dia ikhlas, dia menerima itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kata baginda Nabi, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lah. Siapa saja yang memasuki waktu sore hari, dia merasa capek karena pekerjaannya mencari rezeki yang halal, dia memasuki waktu sore hari, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berkecil hati, siapapun dia, apakah Gojek, apakah Hansip, ataukah orang yang memulung. Maka Gojek misalkan, ketika dia berhenti di lampu merah, bercucuran keringatnya, maka keringat ini yang memadamkan api murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin sekalian, pada waktu yang membatasi kita adalah bariun minad daini, terbebas dari hutang. Maka
Jika kita memiliki hutang dan kita mampu membayarnya, maka sepatutnya dia segerakan untuk membayar. Jangan hutangnya getol, pinjam sana sini rajin, giliran dia punya uang untuk melunasi, dia tidak mau melunasi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu dalam hadis Sahih Bukhari dikisahkan bahwa seorang sahabat meninggal dunia tapi meninggalkan hutang. Nabi tidak mau memimpin sholat jenazah. Ketika beberapa sahabat meminta Nabi untuk memimpin, di antaranya adalah Qatadah, Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, sholli alaihi, tolong pimpin sholat jenazah." Nabi bertanya, "Alaihi dainun?" Di dalam Sahih Bukhari, apakah orang itu punya hutang? Punya, wahai baginda. Atarokai syai'an, apakah orang ini meninggalkan warisan, meninggalkan harta, yang mana dengan hartanya bisa untuk melunasi hutang-hutangnya? Tidak baginda, harta pun dia tidak punya. Apa kata baginda Nabi? Sallu alaihi, kalian saja yang memimpin solat, kalian saja yang mensolatinya, aku tidak mau mensolatkannya. Sehingga Abu Qatadah kesian dengan tetangganya ini, bukan saudara kandung, saudara seiman. "Ya Rasulullah, salli alaihi wa alayya dainuhu." Tolong pimpin salat jenazah, wahai baginda, dan saya yang menanggung hutangnya. Baru Nabi mau memimpin salat jenazah sahabat yang tidak disebutkan namanya itu. Di satu sisi hadis ini juga bermakna ada amalan yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya, tapi dia mendapatkan balasannya, mendapatkan pahalanya, mendapatkan imbalannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian isi khutbah Jumat kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kedaifan ana al-fakir sendiri. Maka 3 poin ini, yang pertama adalah bariun minal kibri. Ketika kita meninggal dunia, harus kita lapangkan dada kita. Jangan sampai masih ada ganjalan-ganjalan. Syukur-syukur jauh sebelum dia meninggal dunia, dia telah memiliki akhlak ini, akhlak rendah hati, akhlak murah tersenyum, akhlak baik sangka. Yang kedua, bariun minal gulul. Dia amanah sebagai RT, sebagai RW, sebagai kepala rumah tangga, tidak zalim kepada istrinya, mencari nafkah kewajiban dirinya sebagai ketua DKM, dan banyak lurah, menteri, presiden dan semisalnya. Dan yang terakhir, bariun minad daini. Karena hutang ini, kata baginda Nabi, yang punya hutang dia mampu melunasinya, menyepelekannya, arwahnya menggantung bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur, alladzi qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum limarratin addah ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im wa turahim wa tuhannin wa zid wa tammim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin warda an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina fi jami' aqtaril alam. Allahumma ya Allah a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil tahta aqdamihim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad bi barakatil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhir da'wahum wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.